Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, jasmani rohaninya disehatkan, ya dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Tentunya seluruhnya apa yang ada dalam perjalanan hidup kita diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini informasi luar biasa ya. CEO founder Binance melaporkan kemungkinan integrasi jaringan Pi sebagai opsi ya, sebagai opsi itu sebagai pilihan ya, salah satu pilihan pembayaran untuk layanan Google Cloud setelah peluncuran Open Mainnet. Jadi ketika setelah Open Mainnet nanti ya mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan bulan ini teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan ya, semoga lah, semoga disemogakan, kata-kata teman-teman begitu ada, semoga disemogakan. Wes luar biasa yang ngeri ya. Oke lah. Artinya ini ada informasi dari CZ ya, Binance. Jadi ini bisa jadi opsi, bisa jadi salah satu pilihan, karena kan kita Google Cloud itu kita bisa bayar dengan dolar, kita bisa bayar dengan rupiah untuk lokal negara kita ya. Kita di Indonesia ya bisa pakai rupiah juga kan, melalui wallet apa, Dana atau apa segala macam. Ada vouchernya juga, ada kita beli di Alfa ya. Google Cloud banyak kok seperti itu. Nah ini salah satu opsinya mungkin bisa, kata si Jet Binance seperti itu. Opsi pembayaran menggunakan Google Cloud. Apa dan bagaimana? Di sini ada artikelnya. Kita coba lihat. Salah satu pendiri Binance melaporkan kemungkinan integrasi jaringan Pi sebagai opsi pembayaran untuk layanan Google Cloud setelah peluncuran Open Mainnet. Siap, Komandan Laksamanakan. Oke. Perkembangan menarik ada di Cakrawala untuk jaringan Pi, proyek mata uang digital terdesentralisasi, karena laporan menunjukkan bahwa jika mainnet terbuka diluncurkan bulan ini dapat dianggap sebagai opsi pembayaran untuk layanan Google Cloud. Menurut sebuah laporan oleh Binance CEO founder Changpeng Zhao, integrasi ini berpotensi membuka jalan baru untuk utilitas dan adopsi jaringan Pi dalam industri teknologi. Wow, ngeri ya. Pi Network yang didirikan oleh tim lulusan Stanford University telah mendapatkan momentum dengan pendekatan inovatifnya terhadap penambangan cryptocurrency menggunakan perangkat seluler. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan mata uang digital yang ramah. Nah, mata uang digital gini teman-teman, ada beberapa yang dulu awal-awal saya buat YouTube ini menjelaskan perbedaan antara mata uang digital dan cryptocurrency. Mata uang digital dan cryptocurrency juga bisa dikatakan mata uang digital teman-teman, kan gitu maksudnya, disebutnya, dikatakannya lah ya. Nah, yang membedakan adalah satu, fundamentalnya ya, teknologinya beda digunakan, kemudian jenisnya, kemudian regulasi daripada transaksinya juga beda itu, tapi sama-sama digital. Misalkan sekarang kan ada rupiah digital, dolar digital dan sebagainya, sama-sama digital kok ya, tidak ada dicetak, tidak ada kencering-kencering koin gitu atau segala, enggak, semua digital. Nah, hanya saja kita yang harus paham yang dimaksud digital di sini apa. Jadi bukan serta-merta dipahami bahwa Pi Network akan menjadi uang digital ya, seperti itu ya. Tetapi Nicholas sendiri mengatakan bahwa ini adalah cryptocurrency. Ya tetap bisa dikatakan mata uang digital. Namun mata uang digital di dunia cryptocurrency, di dunia kripto begitu ya. Oke, kemudian yang ramah, kata uang digital yang ramah pengguna dan inklusif yang memanfaatkan kekuatan smartphone sehari-hari sambil memprioritaskan efisiensi energi. Betul. Kemudian berita tentang kemungkinan integrasi ya antara jaringan Pi dengan layanan Google Cloud berasal dari laporan oleh Changpeng Zhao, yaitu CZ Binance tadi, seorang tokoh terkemuka di ruang cryptocurrency dan salah satu pendiri Binance. Ini memang CZ Binance ini terkenal dan cukup punya pengaruh ya di dunia cryptocurrency, karena memang salah satu exchanger terbesar di dunia. Ya, ini memiliki effort yang sangat luar biasa terhadap perkembangan perekonomian dunia juga. Salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia. Laporan tersebut menyoroti potensi jaringan Pi untuk memperluas jangkauan dan utilitasnya dengan bermitra dengan raksasa teknologi seperti Google. Nah, sekarang bermitra dengan teknologi seperti Google yang raksasa saja bisa dimungkin, apalagi Changpeng Zhao sendiri. Dan memang sebetulnya saya sih punya asumsi ya, punya feeling gitu ya. Si Jet Binance ini sebetulnya menunggu Open Mainnet dan akan coba ikut segera melisting. Saya sih berpikir seperti itu ya, tapi entah kawan-kawan ya. Saya melihat seperti itu. Hanya menunggu mainnet saja,
Nah, ketika nanti sudah kan setelah mainnet baru bisa terintegrasi untuk ininya ya, untuk firewallnya ketika dilepas itu akan mudah terintegrasi di exchange-nya Binance ya, seperti itu ya, mudah-mudahan aja. Oke, kemudian integrasi dengan layanan Google Cloud akan memungkinkan pengguna jaringan Pi untuk memanfaatkan koin Pi mereka sebagai opsi pembayaran untuk berbagai layanan berbasis cloud yang disediakan oleh Google. Betul. Untuk apa lagi ya, untuk apa yang belanja online global ini kan banyak tuh yang bisa bayar pakai Google Cloud. Aplikasi-aplikasi Android pun kita bayar ya untuk mendapatkan full crack daripada aplikasi yang kita gunakan. Itu sebetulnya bayar pakai Google Cloud bisa. Nah, ini cakupannya wah mengerikan. Saya sih melihat sangat mengerikan. Karena kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya online yang bisa dibayar melalui Google Cloud ini ketika masuk Pi Network apapun berarti bisa dibayar dengan Pi Network ini, Picoin ini. Ini yang menarik gitu loh. Makanya ini menjadi sorotan yang luar biasa saat ini. Ini dapat mencakup layanan seperti penyimpanan, ya, sumber daya komputasi dan analitik data yang menawarkan kepada pengguna jaringan Pi cara praktis dan nyata untuk memanfaatkan mata uang digital mereka. Praktis nyata. Ya, Google Cloud kita artinya ketika memang nanti ya, maaf kita berbicara untuk Indonesia lokal. Di Alfamart, Indomart kedepannya mereka menerima pembayaran Google Cloud atau mereka menerima pembayaran atau apa ya, kita bisa. Kalau memang koin Pi belum masuk ke ranah seperti itu, market seperti itu, tapi ada Google Cloud, kita masuk melalui Google Cloud itu sendiri. Jadi kan sama aja kan gitu. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Sementara detail integrasi potensial belum diungkapkan. Laporan oleh Changpeng Zhao menunjukkan bahwa diskusi antara jaringan Pi dan Google sedang berlangsung. Ya, sedang berlangsung. Ini masih apa namanya? Masih ya ada hitam putihnya, ada check and recheck ya. Ada cincai-cincainya lah gitu ya. Kolaborasi antar kedua entitas ini bisa menjadi langkah maju yang signifikan bagi Pi Network dalam hal menjalin kemitraan dengan pemain industri yang sudah mapan dan mendapatkan pengakuan arus utama. Jelas kalau untuk Google Cloud ini sudah tidak terbantahkan lagi ya untuk saat ini. Memang sudah pengakuannya udah arus utama karena memang global banget lah ya. Oke, kemudian Pi Network telah mengumpulkan komunitas pengguna yang besar dan terlibat. Ini kemungkinan besar dilirik oleh Google Cloud karena kenapa? Komunitasnya, teman-teman. Komunitasnya yang luar biasa. Ya silakan teman-teman boleh cek lah ya. Project yang menembus komunitas sebanyak 45 juta aktif loh. Itu yang aktif ya. Tapi kalau yang tidak aktif kan banyak. Jadi jumlah total di atas itu. Tetapi ini kita berbicara yang aktif saja. Ada 45 juta. Ini belum ada sebetulnya gitu loh. Nah, ini yang patut kita juga bersyukur dan bangga juga kita ada di dalamnya. Jadi ada di 45 juta yang aktif tadi ya. Ya, mudah-mudahan memang baik adanya. Kita ya, kemampuan kita kan hanya berdoa, menganalisa, mempelajari. Ya, kita hasil ya kita coba. Ketika ada yang perlu kita kontribusi ya kita lakukan. Ketika kita mampu berkontribusi ya kita kontribusi kan gitu. Nah, kemudian kita lanjut belajar bersamanya. Prospek jaringan Pi menjadi opsi pembayaran untuk layanan Google Cloud, menambah lapisan utilitas dan nilai lain pada mata uang digital. Oke, betul ya. Jadi menambah lapisan utilitas dan nilai lain pada mata uang digital. Menarik lebih banyak pengguna dan mendorong adopsi yang lebih luas. Betul, adopsi sangat luas, akan menjadi lebih luas lagi seiring landscape cryptocurrency terus berkembang. Nah, jadi tadi saya buat dan record ya landscape daripada Fireside cryptocurrency ini, dan ini landscape yang betul-betul mencoba untuk merevolusi. Saya rasa seperti itu. Saya sih melihat seperti itu ya. Integrasi dengan perusahaan teknologi mapan seperti Google dapat memberikan dorongan yang signifikan terhadap kredibilitas dan kegunaan proyek seperti jaringan Pi. Tapi kalau bicara Google nih, saya jadi ingat ini ya, jadi ingat Microsoft ya. Artinya kenapa? Karena mereka kan saingan ya di di teknologi, di segi teknologi untuk menguasai ini Microsoft dan Google kan. Nah, ketika Google mengadopsi Pi, ya saya jadi tanda tanya, bagaimana dengan Microsoft? Apakah akan ikut mengadopsi juga? Atau bagaimana? Nah,
Ini belum ya teman-teman, sabar. Sementara ini ada informasi Google dulu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa teknologi-teknologi raksasa di dunia ini kalau memang sudah satu aja masuk, yang lain juga sudah pasti melirik, karena memang kalau saingan kan seperti itu. Misalkan contoh lah ya, di kota Depok ini, di saya misalkan belum ada Alfamart, masuk ada Alfamart. Ya Indomaret kan melihat, wah Alfamart rame, no Indomaret masuk. Ya seperti itulah kurang lebih ya, simpelnya. Oke lah. Kemitraan potensial memiliki potensi untuk memperkuat posisi jaringan Pi sebagai pemain di ruang mata uang digital, dan selanjutnya mendorong inovasi dan penerimaan mata uang terdesentralisasi. Sementara laporan Chang Peng Zhao merupakan indikasi positif. Ya ini indikasi positif, arahnya ke positif. Amin amin, kita aminkan dulu. Penting untuk dicatat bahwa pengumuman dan konfirmasi resmi dari Pi Network dan Google masih ditunggu. Ya, artinya belum resmi teman-teman. Ini kan indikasi positif yang dikeluarkan dari komentar atau omongannya Chang Peng Zhao ya. Jadi si Jet Bannon ini menginformasikan, membocorkan lah gitu ya. Tapi masih dibahas, belum keluar. Kita sabar, tunggu saja ya. Ya tanggal berapa sekarang? Tanggal 9, 10, 11, 12 ya, kita tunggulah. Ya nanti juga saya coba bantu informasiin ke teman-teman kalau ada informasi baru ya. Meskipun demikian, prospek peluncuran mainnet terbuka jaringan Pi bertepatan dengan kemitraan potensial dengan layanan Google Cloud telah memicu kegembiraan di antara pengguna jaringan Pi. Ya iyalah Bang, kita kan seneng Bang. Kalau yang positif-positif begini kan kita senang-senang aja Bang. tapi kalau misalkan mundur lagi lemes Bang kita Bang. Oh gitu baik. Oke lah. Dan komunitas cryptocurrency yang lebih luas ya. Seiring berjalannya bulan, mata dunia kripto akan tertuju pada jaringan Pi. Ya, tapi tidak semua sih. Tertuju ke jaringan Pi tidak semua. Karena kenapa saya bilang tidak semua? Banyak kok yang masih skeptis terhadap Pi, itu banyak banget. Bukan hanya pionir, bukan hanya orang biasa gitu lah. Sorry ya, bukan pionir, maksudnya orang biasa. Bukan orang biasa, tetapi pionir-pionir dari project lain yang memang dia tidak menjalankan Pi Network itu sudah itulah namanya peperangan kan begitu ya, peperangan kripto ya teman-teman ya. Ya begitu. Jadi ada yang wah ini mengunggulkan ini, padahal ya kita sama ratakan sajalah. Yang namanya cryptocurrency ya, teknologi dan lain sebagainya, janganlah kita melebih-lebihkan, artinya menginikan satu gitu sampai yang lain dijelek-jelekan, itu nggak bagus juga gitu kan. Udah pasti kan namanya teknologi buatan manusia itu udah pasti ada kelemahannya lah ya. Oke, kemudian dengan penuh semangat menunggu pembaruan pada peluncuran mainnetnya ya, dan kemungkinan kolaborasi inovatif dengan Google, kombinasi PC jaringan Pi untuk mata uang digital dan ramah pengguna dan inklusif, serta penawaran layanan cloud Google yang luas berpotensi membentuk masa depan kedua industri. Sesuatu hal yang besar yang akan terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang Nicholas sampaikan. Apakah ini salah satunya? Kita nggak pernah tahu. Apakah ada lagi yang lain? Karena Fireside pun yang seperti saya jelaskan ya, bahwa seperti ini seperti itu untuk penggunaannya, manfaat dan sebagainya, itu pun core team bilang salah satunya saja terobosannya, berarti masih banyak yang lain yang akan dikeluarkan. Jadi saku Doraemonnya banyak, isinya kan banyak nih, baru dikeluarin satu nih dari saku Doraemonnya nih. Nah modelnya begitulah ya. Ya tapi kita tunggu saja. Artinya makanya dari jauh-jauh hari, dari beberapa tahun yang lalu selalu banyak yang, termasuk saya mengingatkan, jaga koin Pi Anda, jaga koin Pi Anda. Ah bang lu halu lu bang, lebih sadar bangun ya, terserah ya. Artinya kan semua orang punya jalan ikhtiar, punya cara berpikir, cara memahami, cara belajar masing-masing. Kalau misalkan ada yang bilang halu, yaitu tanggapan dia gitu kan, artinya kan begitu ya. Sudah, artinya ya kita lihat aja by the time kita lihat bagaimana ya, time will show who is right teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir informasi sebagai pelengkap,
Di sini ada dari Pi Network Crypto Investigator seperti biasa. Ini salah satu moderator Pi Network ya, moderator global. Di sini detail akan segera keluar tentang bagaimana aplikasi di luar Pi browser akan berinteraksi dengannya. Nah, jadi ada aplikasi eksternal ya di luar Pi browser loh. Nah, itu nanti akan ada katanya bagaimana detailnya cara berinteraksi ketika utilitas-utilitas itu sendiri ya ingin terhubung dengan Pi Network, itu nanti ada. Nah, ini katanya segera, soon ya, detail will be out soon, akan keluar dikeluarkan oleh core team. Kita tunggu saja. Ini informasi luar biasa. Mudah-mudahan memang ini menjadi pijakan awal ya, pijakan awal pada perubahan. Sebetulnya saya lebih kepada kesejahteraan manusia, artinya kesejahteraan banyak orang lah. Saya lebih ke sana sih. Artinya bukan masalah urusan itu mengagung-agungkan teknologi dan sebagainya, tidak. Kalau untuk saya pribadi lebih ketika memang ini betul adanya, bisa terrealisasi dan memiliki nilai yang luar biasa, membantu orang banyak. Itu sebetulnya yang saya ingin lihat dan saya ingin dengar, teman-teman. Begitu ya, ketika saya mendengar terjadi dan saya merasakannya juga, saya melihat banyak orang yang betul-betul sumringah, senyum lebar, tertawa bahagia ya, itu luar biasa nikmat melihat banyak orang yang betul-betul bergeser bibirnya ke kanan 5 cm, ke kiri 5 cm. Wah, indah melihatnya gitu. Orang-orang senyum-senyum itu indah gitu. Beda dengan yang ya artinya cambetut aja, aduh, pusing ya. Kita ikut pusing gini ya. Ya, kita berdoa saja teman-teman ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila sambil canda teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika memang ini belum data yang saya sampaikan, informasi yang saya sampaikan masih kurang atau belum sempurna atau apa, ya silakan lakukan penelitian sendiri di YOR atau lakukan cari tambahan informasi yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.